konvertur itu karena untuk bikin permen tadi 60% adalah minyak, minyaknya itu kalau konvertur pakai minyak kakao. Minyak kakao. Iya. Jadi campurannya itu pakai minyak kakao. Kalau coklat kompon itu adalah minyak biasanya disebut CBS. CBS itu apa? Istilahnya minyak pengganti kakao. Berasal dari biasanya minyak sawit yang diolah menyerupai minyak kakao. Dan itu kalau diproses harganya lebih murah. Ciri yang menandai coklat kompon atau tidak, kalau kompon itu dimakan itu biasanya di langit-langit lengket. Oh iya, ini nggak lengket sih. Ya. Kalau konvertur dimakan itu lumer. Dia tidak lengket langsung lumer seperti itu. Kalau kompon itu kalau dimakan dia lengket. Dan biasanya kadang kalau anak-anak karena dia lengket di tenggorokan, makanya sering batuk. Dan harganya lebih cenderung murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik sekali. Oke, bestie-bestiku ya, para future women dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap diberikan kelancaran dalam setiap usahanya, dan tentunya kalian dalam keadaan bahagia ketika ngelihat video YouTube kita dari Uprintis Indonesia. Nah, spesial di FW Podcast pada hari ini kita akan belajar banyak ya tentang sebuah komoditi yang itu ternyata dari lokal menuju global. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa punya potensi ekspor yang sangat banyak ya, karena komoditi ini itu mempunyai beberapa negara tujuan. Salah satunya ada Malaysia, Vietnam, Amerika, India, China, Belanda, Australia gitu. Jadi ada banyak sekali negara-negara tujuannya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih komoditi apa yang sangat diminati oleh banyak negara yang lain? Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa ya kira-kira? Yaitu adalah komoditi kakao atau coklat. Nah, karena volume ekspor ya hingga pada tahun 2023 ke Malaysia aja itu mencapai 55,91 ribu ton atau 14,61% dari total volume ekspor kakao Indonesia. Nah, ini luar biasa banget ya, jadi potensinya besar. Nah, ini dari lokal juga. Apakah nanti kita akan mengulik-ngulik gimana caranya bisa berpotensi cuan, atau gimana cara brandingnya, atau kira-kira gimana histori dari usaha ini? Kita nanti langsung ulik bersama dengan Mas Wawan Helen Kurniawan, Kepala Produksi UPH Rumah Coklat Kabupaten Trenggalek. Ya, halo Mas, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rani, selamat siang juga menjelang sore. Oh iya, selamat siang menjelang sore, tapi semangatnya harus tetap pagi ya. Oke, bisa bertemu Mas Wawan pada hari ini sangat senang sekali ya teman-teman, karena kita nanti akan bertanya-tanya langsung. Kita akan belajar juga tentang bagaimana caranya mengolah coklat, karena yang kita tahu biasanya kita ya coklatnya belinya langsung ya, itu bubuk coklat ataupun coklat-coklat yang pas hari raya perayaan cinta-cinta gitu ya, itu pasti dieditkan ibaratkan itu sesuatu yang manis dan pasti ada coklatnya gitu. Nah, kita akan penasaran dengan salah satu produk unggulannya dari Kabupaten Trenggalek adalah Tiko. Nah, kalian teman-teman pasti penasaran ya, Tiko ini awal berdirinya atau cerita awalnya tuh kayak gimana sih Mas? Boleh diceritain nggak? Jadi gini Mbak Rani, kawan-kawan semuanya, untuk Tiko sendiri itu kurang lebih sudah hampir 10 tahunan. Wah, 10 tahun ya. Iya. Awal mula di 2008, baru di launching itu tepatnya tanggal 3 Februari 3 Februari 2017. Berarti kalau sampai sekarang
sekitar 7 tahun. 7 tahun ya setelah di 7 tahun launching. usianya. Seperti itu. Di launching oleh saat dulu Bupati baru Pak Emil Dardak. Nah, menggagas bahwa produk turunan berupa olahan dari kakao, coklat di Trenggalek itu sudah ada. Sudah saatnya di launching untuk ke masyarakat. Seperti itu ceritanya. Oke, sampai hingga hari ini ya. Tapi kita penasaran sih, kenapa namanya Tiko? Apakah itu ada singkatan atau gimana? Bercerita sedikit mengenai sejarah. Nah, dari tadi untuk di launching setelah 7 tahun itu, awal mulanya memang diperkarsai oleh 3 kelompok di Trenggalek, khususnya kelompok tani, petani kakao. Itu dari kelompok tani Kecamatan Suruh, Munjungan, dari Kecamatan Suruh, Kampak, dan Watulimo. Oke. Nah, itu bagaimana petani-petani kakao yang ada di Trenggalek mendapatkan nilai tambah, tidak hanya sekedar sebagai petani, tapi juga sebagai pengusaha. Meningkatkan nilai ekonomis dari barang itu. Betul, Mbak Rani. Meningkatkan nilai ekonomis atau nilai tambah dari komoditinya. Karena dulu bertepatan dengan program dari pusat, dari Kementerian Pertanian, khususnya Dirjen Perkebunan, bahwa petani itu paling tidak harus bisa menjual produk, tidak hanya menjual bahan baku. Seperti itu. Nah, terus itu mereka dikasih bantuan alat pengolahan kakao. Seperti itu. Karena mungkin dari kelompok tani ya Mbak, berangkatnya itu, terus dengan SDM yang mungkin sudah sepuh semuanya. Jadi untuk bersaing membuat produk yang diterima pasar, mereka agak kesulitan. Makanya kan adaptasinya itu ya yang luar biasa. Bagaimana cara pemasaran, namanya orang sepuh kan juga belum mengerti marketing. Iya betul. Ya taunya pokoknya nanam aja lah ya. Terus bikin coklat, belum tahu cara membranding seperti apa. Karena tidak laku di pasaran, akhirnya petani itu minta bantuan dari pemerintah. Nah, selaku itu yang mengampu untuk mendampingi adalah dari Dinas Pertanian dan Pangan. Makanya diturunkan beberapa tim untuk membantu bagaimana cara memasarkan, mengolah yang betul seperti itu. Ya, berjalan waktu sampai sekarang ini alhamdulillah sudah diterima masyarakat. Wah keren, oke. Nah keren ya teman-teman ya, ternyata perjalanan usaha itu memang nggak selalu mulus-mulus aja gitu ya. Pasti ada challenge-nya. Jadi teman-teman yang punya usaha juga jangan khawatir, kalian nggak sendirian sih sebenarnya ya. Itu pasti ada cerita-cerita yang heroik ya mungkin. Nah itu dan pastinya nggak kenal menyerah ya gitu. Tapi nama Tiko sendiri ini apakah ada singkatannya atau apa kepanjangan dari Tiko gitu? Untuk nama Tiko sendiri itu diprakarsai oleh salah satu petani kita, namanya Mbah Musojo. Jadi itu terinspirasi dari nama kota sendiri, kotanya tercinta. Jadi Tiko itu berupa singkatan, kepanjangan dari Terang Inggalih. Terang Inggalih, atau Trenggalek. Seperti itu. Untuk ko-nya itu adalah coklat. Jadi tiknya itu Terang Inggalih, co-nya itu coklat gitu ya. Jadi ini loh coklat dari yang di Trenggalek, diolah dari petani Trenggalek dan diolah di Trenggalek. Nah, luar biasa. Jadi penguatan branding tentang di mana produknya berasal itu dia ya. Itu bisa disematkan di nama produknya ini. Ya cukup unik sih. Nah, lalu sampai sekarang ini kan pasti ada perkembangan varian produknya nih Mas Wawan. Nah, boleh dong diceritakan ke kita kira-kira varian produknya ini sampai saat ini itu ada apa saja? Di produk Tiko itu sendiri, khususnya di unit pengolahan rumah coklat, itu variannya ada 2 sebenarnya Mbak Rani. Ada 2. Satu bubuk coklat, yang kedua adalah permen coklat. Permen coklat dan bubuk coklat. Bubuknya itu sendiri dibagi ada 2. Yang satu bubuk murni, yang satunya lagi bubuk 3 in 1. Yang namanya 3 in 1 itu adalah ini. Yang ya. Gambarnya cangkir, yang sudah siap seduh.
Oke, jadi ini tinggal diseduh aja. Betul. Ini langsung udah tinggal minum aja gitu aja. ya. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa varian dan juga ternyata ada yang saset juga gitu ya. Ada yang saset juga. Nah, ini yang unik sih. kemasan ekonomis untuk anak-anak. Nah, itu ada yang saset juga. Saset juga, 3 in 1 juga. Jadi tinggal seduh aja, tinggal kita bikin air panas ya. Nah, ini teman-teman yang juga mungkin suka minuman coklat ya, pengen nyobain varian coklatnya Trenggalek punya yang otentik pasti rasanya. Nah, aku juga pernah nyobain sih. Nah, itu emang seenak itu. Kalian wajib nyobain. Tapi ordernya gimana nih Mas? Kalau misalkan teman-teman pada penasaran, aku pengen nyobain sih, kayaknya Tiko enak sih, ini pengen dicoba gitu. Nah, itu kira-kira ordernya itu sistemnya bagaimana berarti sejauh ini? Kalau sistemnya kita titipkan di outlet kita, outlet kanan kita. Salah satunya kita ada punya 4 outlet di wilayah Trenggalek sendiri. Sedangkan di online itu bisa lewat Shopee. Oh, oke. Jadi di e-commerce-nya itu kita pakai Shopee. Oke, siap. Jadi memanfaatkan platform digital juga untuk penjualannya gitu ya. Jadi bisa dikirim dimanapun teman-teman berada, baik itu di Jawa Timur ataupun di mana-mana gitu, luar Jawa Timur. Berarti kalau pasar domestik sendiri di Indonesia sendiri itu pembelinya udah sampai seberapa banyak sih, atau biasanya langganan atau udah ber-MOU nih sama Tiko ini ada siapa saja dan dari mana saja? Kalau kita MOU itu masih di domestik aja yang banyak, terus ada di luar kota juga, yang satu di Surabaya, yang satu di Jawa Barat. Tapi kalau Jawa Barat itu belum MOU sih Mbak. Tapi MOU, pasti selalu. Tapi rutin, tapi tidak belum MOU, bukannya tidak seperti itu. Oke, kalau jadi di Surabaya itu ada di Movenpick Hotel, kalau di Jawa Barat itu ada di Galeri Suyono. Oke, jadi itu nanti kalau misalkan teman-teman yang ada di Surabaya ataupun di Bandung ya, di Bogor. Bandung, di Bogor, sorry. Nah itu silakan bisa langsung nyobain coklatnya. Tapi emang nggak jualan Tikonya ya, karena pastinya itu juga diolah lagi gitu ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah berarti menerima pesanannya itu nggak hanya berupa produk yang kayak gini saja, atau gimana nih, boleh diceritain Mas? Bisa pesan custom istilahnya itu. Custom sesuai dengan keinginannya, betul. Atau produk itu mau dibikin olahan lagi, nah itu tanpa dibuat branding Tiko itu bisa. Misalnya polosan istilahnya itu tanpa ada stikernya Tiko, nah itu bisa. Oke. Dan biasanya kalau produk coklat atau bubuk coklat ini kan juga bisa digunakan untuk campuran bahan kue ataupun minuman yang lain ya kan. Sekarang juga lagi banyak nggak sih kayak minuman-minuman viral gitu ya biasanya, atau kue-kue yang berbahan juga coklat. Nah itu juga bisa pesen di Tiko gitu ya. Wah keren. Nah karena market domestiknya tadi disebutkan ada di luar kota juga. Ini dengar nih ya, Karin dengar juga potensi ekspornya ya itu sempat ikut kurasi. Nah itu boleh nggak diceritain Mas Owan, kurasinya saat itu bagaimana dan kemana waktu itu kurasi ekspornya? Dulu di penghujung akhir tahun 2023 kita dapat undangan dari salah satu dinas terkait pemasaran itu untuk mengikuti kurasi dagang ke Timur Tengah. Wah mantap. Alhamdulillah produk Tiko kemarin lolos kurasi, kemudian sudah sampai di Timur Tengah, ada buyer yang tertarik, tapi masalahnya kita masih disuruh untuk membenahi di masalah kemasan. Kemasan kita Mbak Rani ternyata itu kalau mau keluar itu minimal harus 2 bahasa. Oh iya, terus betul. Nutrisi kandungannya juga dicantumkan. Harus disertakan, betul. Kebetulan kita masih proses untuk uji kandungan nutrisinya. Masih proses? Ya, betul. Oke. Kemungkinan insya Allah bulan depan itu sudah keluar. Ya. Alhamdulillah. Kita uji nutrisi itu di UB. Universitas Brawijaya, Malang. Wah keren, jadi nanti dengan adanya tambahan informasi tentang nutrition fact ya atau kandungan nutrisinya akan dirubah packagingnya, dan ini sangat memungkinkan juga untuk bisa mengembangkan pasarnya Tiko nanti ya tentunya ya. Betul. Dan tentunya itu nggak hanya di Timur Tengah. Nah kita bekerja sama ya di Ubernis itu juga memberikan akses pasar atau market access untuk UMKM khususnya ada di Trenggalek ataupun yang sudah tergabung dengan Ubernis Indonesia. Kita sambungkan juga nih dengan marketnya yang dinaungi oleh Export Center Surabaya. Nah akhirnya kemarin Tiko itu juga bisa lolos di
beberapa kurasi produk ada di Kanada, Jepang sama Australia kemarin. Nah itu alhamdulillah saya mewakili presentasinya langsung. Dan itu semoga bisa lah nanti. Salah satu catatannya dari Bayer adalah tentang nutrition fact memang gitu. Jadi waktu itu saya seduh juga gitu ya. Waktu itu ini sedikit cerita juga ya teman-teman. Waktu saya presentasi produknya saya seduh dan saya berikan kepada Bayer. Overall udah oke, tapi memang tentang packaging yang mereka lihat pertama sebelum mereka merasakan taste-nya pasti ngelihatnya apa? Ngelihat tentang packagingnya dulu. Nah ini jadi catatan bagi teman-teman Future Woman semuanya. Kalau misalkan mau mengembangkan pasar ya, baik itu domestik atau ekspor, ini salah satunya adalah nutrition fact ya, tentang uji nutrisinya. Oke, nah terus karena tadi ya marketnya itu sebenarnya banyak, marketnya itu besar. Nah kira-kira pengen ya untuk pengembangan kedepannya dari UPH itu benar-benar yang pengen akan dilakukan banget untuk pengembangan pasarnya itu apa saja sih? Satu yang jelas kita butuh tim khusus Mbak Rani. Tim khusus ya, harus ada tim sus dan staff sus ya. Betul. Tim khusus pengembangan untuk mempromosikan itu sebetulnya yang dibutuhkan di UPH itu. Nanti kalau promosinya sudah bagus, sudah banyak yang tertarik, tinggal kita eksekusinya nanti meningkatkan kualitas produksi. Iya betul. Tapi kita tadi belum di-spill ya, harganya mulai dari harga berapa? Nah ini kita belum tahu nih, ya kan? Siapa tahu teman-teman juga pengen jadi distributor Tiko di daerahnya, ya kan? Sangat kita buka lebar. Harganya mulai dari? Kalau untuk di produk bubuk Mbak Rani, itu kita kalau ini ambil langsung bubuk seperti ini harganya 13.000 untuk harga reseller. Itu kemasan 100 gram untuk bubuk murni. Kalau harga jualnya biasanya di teman-teman reseller itu jualnya di 16.000, 15 sampai 16.000. Oh oke. Jadi ini sangat bisa berpotensi juga ya bagi teman-teman yang mungkin pengusaha kue ataupun mungkin yang lain yang suka coba minuman atau nge-mix. Nah itu juga cobain deh gitu ya. Terus untuk yang lain? Permen coklat dengan ukuran 72 gram itu kalau kita ambil harga reseller itu di harga 17.500. Oke. Permen coklat ya. Iya. Untuk harga jual biasanya kisaran 20 sampai 22.000. Untuk kemasan 72 gram. Oke, siap. Produk sejenis pun dibandingkan dengan produk kita itu masih lebih murah produk lokal sebenarnya. Wow. Kalau kualitas kita berani bersaing. Ya, nah ini salah satunya teman-teman. Pada penasaran nggak sih sama yang aku bawa? Nah ini adalah Tiko, ini varian untuk permen coklat juga. Permen coklat juga. Nah ini aku akan cobain permen coklat dari Tiko. Ini yang pasti rasanya enak banget karena ini ada rasanya milk ya. Ini yang susu ya. Itu yang susu. Oke, kalian jangan ngiler ya. Kita akan cobain permen coklat Tiko rasa susu. Kalian serius deh, kalian harus nyobain karena ini serius, ini enak banget, nggak bohong, ini enak banget. Dan ini rasa coklat itu otentik. Wah ini aku kok kayak food vlogger ya. Khas rasa coklat Trenggalek. Khas rasa coklat yang Trenggalek. Meskipun rasanya coklat susu tapi masih kayak ada kopi-kopinya gitu ya. Iya betul. Memang gitu. Iya memang seperti itu. Memang khas kakao Trenggalek seperti itu. Terus perlu diketahui Mbak Rani, untuk olahan permen coklat itu kan sebenarnya ada dua jenis olahan. Ya, satu coklat konvercur. Iya betul. Yang dua itu coklat kompon. Bedanya antara dua produk permen coklat itu, kalau konvertur itu dia olahnya memang betul-betul dia pakai minyak kakao itu sendiri. Oh kakao itu juga menghasilkan minyak? Ya, jadi cerita sedikit Mbak Rani, kakao itu adalah kandungan di bijinya itu yang 50% adalah minyak. Oh gitu. Iya betul. Jadi kalau kakao, jadi nggak coklat langsung bijinya tuh nggak coklat gitu enggak. Bukan komoditi seperti kopi ya. Kalau kopi sangrai kita giling itu jadi bubuk, tapi kalau kakao kita sangrai kita giling jadinya pasta. Oh pasta. Betul. Yang itu masih ada kandungan minyaknya juga. Dan minyak itu yang salah satu kita bikin untuk permen coklat.
Jadi permen coklat ini 60% adalah minyak. Wow, baru Yang tahu aku. Seperti itu. Oke. Yang 40%, yang 40 itu Tambahan. adalah bahan tambahan. Bahan tambahan pangannya. Ya, susu, gula dan pasta itu sendiri bubuknya. Oke, ini baru tahu. Kembali lagi ke coklat converter itu karena untuk bikin permen tadi 60% adalah minyak. Minyaknya itu kalau converter pakai minyak kakao. Minyak kakao. Iya. Jadi campurannya itu pakai minyak kakao. Kalau coklat kompon itu adalah minyak biasanya disebut CBS. CBS itu apa? Istilahnya minyak pengganti kakao. Berasal dari biasanya minyak sawit yang diolah menyerupai minyak kakao. Dan itu kalau diproses harganya lebih murah. Ciri yang menandai coklat kompon atau tidak, kalau kompon itu dimakan itu biasanya di langit-langit lengket. Oh iya, ini nggak lengket sih. Ya, kalau converter dimakan itu lumer. Dia tidak lengket langsung lumer, seperti itu. Kalau kompon itu kalau dimakan dia lengket. Dan biasanya kadang kalau anak-anak karena dia lengket di tenggorokan, makanya sering batuk. Dan harganya lebih cenderung murah. Karena itu tadi prosesnya ya kan. Iya, bahan tambahannya itu bukan dari kakao minyaknya, tapi dari minyak sawit yang diproses menyerupai minyak kakao. Nah, ini bagi bestie-bestie atau future woman yang udah punya anak ya kan, yang suka coklat apalagi. Nah, ini wajib coba ini sih karena kayaknya nggak bikin batuk ya, karena nggak nempel di langit-langit ya. Seperti itu. Oke. Terus rencana ke depan ya, pengennya UPH coklat ini untuk marketnya ini dengan harapan ya ketika nanti sudah ada nutrition fact-nya, terus packagingnya juga akan berubah, misalkan ada staff khusus ya untuk mempromosikan gitu, itu pengen meroket sejauh apa sih? Kalau kita pengennya meroket bisa mengangkat nama baik Kota Trenggalek. Wah, mantap. Seperti itu. Jadi Trenggalek itu punya komoditi unggulan yang mendunia, betul. Seperti itu barang. Oke. Jadi harapannya dengan Tiko ini juga bisa sebagai branding ya, branding ataupun mengenalkan potensi lokal itu bisa go global juga gitu ya. Nah ini siapapun teman-teman yang ada di luar sana juga, yuk kita cobain produk lokal tapi emang ini kualitasnya ekspor, terbukti ya sudah terkurasi ekspor juga di beberapa negara, dan kalian wajib cobain mulai dari permen coklatnya ataupun bubuk coklatnya yang 3-in-1 tinggal seduh aja gitu ya. Nah karena tadi sempat diceritain bahwa tentang membangun usaha atau menjalankan itu kan nggak selalu mulus-mulus aja ya. Ada nggak Mas Wawan untuk pesan-pesan untuk teman-teman pelaku usaha yang lain ya yang mungkin lagi nonton video ini, itu apa aja sih pesan-pesan yang pengen sekali disampaikan untuk mungkin pengusaha pemula gitu ya, atau pelaku usaha apapun itu? Pesan saya bagi teman-teman yang memulai itu satu, harus ulet badannya. Harus ulet, oke. Pantang menyerah. Jatuh itu sering, tapi harus sering. kita juga bangkit juga. Wah, mantap. Yang kedua, harus banyak menjalin relasi. Ketiga, harus kita merasa kurang dari segi ilmu. Jadi Jangan terus cukup belajar puas dan terus belajar ya. di suatu titik. Seperti itu. Yang keempat, rendah diri. Terus yang terakhir, minta berdoa orang tua. Wah, Masya Allah. Nah Seperti ini itu. catatan-catatan ya bagi teman-teman future woman. Yang pengen jadi misalnya pelaku bisnis yang insya Allah sukses. Mungkin kiat-kiat dari saya seperti itu. Wah, keren. Jadi emang untuk jangan cepat puas diri ya, karena memang biasanya kalau misalnya udah viral nih misalkan, terus udah senang, udah kita terlena, wah itu bisa malah menjadi titik jatuhnya, karena udah merasa puas gitu betul. Ya. Dan jangan berhenti belajar, dan tentunya terakhir tadi yang aku ingat bahwa doa orang tua itu yang
sangat menentukan ya, sangat menentukan juga menjadi tiket kita ya kan dikabulkan oleh Allah gitu ya. Oke, nah seru sekali ya teman-teman, apalagi mungkin teman-teman yang masih muda juga, bahwa kakao ini itu juga ternyata mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa juga karena harganya cukup meningkat ya Mas Wawan ya. Iya, 6 bulan terakhir ini Mbak Rani, komoditi perkebunan khususnya kakao itu bahkan 400% meningkat. Wah, 400% meningkat. 400% meningkat harganya Harganya itu ya? bahan bakunya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi sempat ada kendala di suatu tahun, petaninya sudah bukan milenial lagi, tapi sudah senior gitu ya, petani senior. Betul. Akhirnya kurang regenerasi. Nah, siapa tahu dengan potensi ekspor ya, potensi ekspor ataupun potensi pasar dari kakao sendiri ini meningkat ya, 6 bulan terakhir ini meningkat hingga 400%. Jadi ini sangat merupakan potensi yang sangat besar. Siapa tahu teman-teman juga bisa bekerja sama ya dengan Tikonya Trenggalek. Jadi misalkan teman-teman udah punya pasarnya, nah Tiko ini bisa mensupport pengadaan barangnya atau pengadaan bijinya, mulai dari biji juga bisa ya. Mulai dari kita menerima biji bahan baku juga untuk diolah. Nah itu dia, nah itu monggo atau ayo bareng-bareng bisa sukses bersama dengan Tiko. Oke, nah seru sekali ya teman-teman, ternyata kita belajar banyak nih dari Tiko, yaitu olahan coklat ini. Dan saya juga baru tahu kalau misalkan olahan coklat juga bisa membuat batuk itu karena ada berbeda bahannya. Jadi kita harus pinter-pinter melihat bahannya supaya kita ataupun anak kita ataupun keluarga kita itu juga nggak batuk kalau misalkan mengkonsumsi coklat gitu ya. Dan siapapun ya besti-besti yang ada di luar sana yang misalkan merayakan ulang tahun atau apapun itu, misalkan butuh buket ya kan, buket untuk coklat, nah bisa banget nih untuk bisa order di Tiko ini, karena kan lumayan ya kalau misalkan bisa di hias-hias menjadi buket, itu kayaknya itu keren banget gitu ya, itu menggambarkan tanda cinta kita kepada seseorang, kita beri hadiah ya, kira-kira gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Wawan, boleh dong tepuk tangannya dan sudah kita semuanya. Oke, thank you banget Mas Wawan Helmi Kurniawan selaku Kepala Produksi dari UPH Rumah Coklat. Senang banget bisa ngobrol langsung. Semoga nanti Tiko kedepannya juga bisa semakin meroket, semakin melesat pasarnya baik di domestik ataupun di luar negeri. Oke, sekian, thank you untuk semuanya besti-besti Future Woman dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.